Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wildan yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia. Saya Rafki di sini dari kelompok 3 Manajemen Layanan Prima akan mende- mende- mendeskripsikan atau mempresentasikan dari apa yang telah kami susun dari monitoring evaluasi layanan Prima. Nah, di kelompok 3 ini ada Mbak Neri, Mbak Adneli, ada Mbak Nurul, ada Mbak Rizka, ada Mbak Nike, ada Mbak Putri, ada Mbak Setiani, ada Mbak Novita, ada Mas Dimas, dan ada saya sendiri, Rafki. Eh, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya Sultana Dimas akan melanjutkan pembacaan. Untuk topik pembahasan itu ada enam. Yang pertama, satu, pengertian monitoring manajemen layanan prima. Kedua, pengertian evaluasi manajemen layanan prima. Ketiga, persamaan monitoring dan evaluasi manajemen layanan prima. Keempat, perbedaan monitoring dan evaluasi manajemen layanan prima. Kelima, monitoring evaluasi layanan akademik dan non-akademik di SDN Sumbersari 1. Dan terakhir keenam, tindak lanjut monitoring dan evaluasi di SDN Sumbersari 1. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengertian monitoring. Proses monitoring manajemen layanan prima merupakan pengawasan yang diberikan kepada sumber daya yang dimiliki sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan layanan prima dengan hasil akhir yaitu terciptanya pemberian layanan prima kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian evaluasi manajemen layanan prima. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, yang diantaranya yaitu ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui sistem penilaian. Dapat disimpulkan yaitu evaluasi manajemen pelayanan prima merupakan kegiatan penilaian terhadap manajemen pelayanan prima yang telah dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya adalah mengenai persamaan monitoring dengan evaluasi. Yang pertama adalah adanya sasaran program yang jelas, target, dan indikator berbasis data yang mutakhir. Kemudian yang kedua, sasaran berupa sasaran output, outcome, dan impact. Dan yang ketiga, dalam proses penyelesaiannya mengikuti tren dengan adanya penyesuaian dalam proses implementasi. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan monitoring dan evaluasi. Dari aspek yang pertama yaitu tujuan kegiatan. Untuk monitoring dilakukan untuk mengecek aktivitas yang dikerjakan, menemukan masalah sedini mungkin, dan melakukan tindakan modifikasi. Untuk evaluasinya dilakukan untuk menilai kinerja seseorang atau suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi, mengukur tingkat keluaran, mengukur dampak suatu kebijakan, mengetahui apabila ada penyimpangan, dan sebagai masukan. Yang kedua yaitu aspek sifat kegiatan. Kalau monitoring sifatnya hanya memantau apa yang dilihat dan apa yang dilakukan.
Sedangkan kalau evaluasi sifatnya menilai apa yang mestinya dilakukan dengan kenyataan yang terjadi. Aspek ketiga yaitu waktu pelaksanaan. Untuk monitoring waktunya dapat dilakukan kapan saja, sedangkan evaluasi waktunya ditentukan setelah kegiatan diperkirakan telah sesuai target yang ditentukan. Aspek yang terakhir yaitu fungsi kegiatan. Untuk monitoring, fungsinya untuk menjamin bahwa kegiatan akan sesuai dengan ketentuan atau masukan guna pembinaan oleh yang berwenang. Sedangkan evaluasi fungsinya untuk menilai keberhasilan kegiatan dengan membandingkan antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang monitoring evaluasi layanan akademik dan non-akademik di SDN Sumbersari 1. Berdasarkan hasil kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan di SDN Sumbersari 1, bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan akademik dan non-akademik terhadap tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan kurang lebih hampir sama, yang mana pelaksanaannya sesuai dengan jadwal monitoring dan evaluasi yang telah ditentukan sekolah. Nah, Monef di sekolah ini dilakukan dengan kegiatan supervisi secara keseluruhan, baik dari akademik maupun non-akademiknya, yang dilaksanakan setahun 2 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi di SDN Sumbersari 1. Monef di SDN Sumbersari 1 dilaksanakan oleh kepala sekolah secara langsung. Sasaran Monef di SDN Sumbersari 1 yaitu kinerja pendidik maupun tenaga kependidikan dalam memberikan layanan prima kepada peserta didik, wali murid, dan juga masyarakat. Untuk tindak lanjut kegiatan supervisi dilakukan melalui kegiatan pembinaan kepada guru untuk memberikan bantuan yang berwujud layanan profesional untuk meningkatkan proses mengajar guru. Sedangkan untuk menjalin hubungan dengan wali murid, Komite SD Sumbersari 1 merupakan perwakilan dari semua orang tua siswa, di mana komite ini bermitra dengan kepala sekolah. Selain itu juga terdapat program paguyuban kelas, di mana paguyuban kelas ini berisi perwakilan wali murid dari setiap kelas dengan tujuan untuk mewadahi kegiatan siswa dengan tambahan dana dari wali murid. Jadi, monitoring pelayanan prima pada masyarakat dan wali murid sudah terprogram baik di sekolah ini karena sudah terdapat program yang mengkaitkan antara sekolah dan juga orang tua siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni kesimpulan dalam proses evaluasi dan monitoring yang diterapkan di SDN Sumbersari 1, Kota Malang dapat dikatakan berjalan dengan baik. Kegiatan monitoring dan evaluasi di SDN Sumbersari 1 Kota Malang dijalankan dalam kegiatan supervisi di sekolahnya. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung oleh kepala sekolah selama 2 kali dalam setahun. Tujuannya yakni sebagai bentuk pemantauan serta cara kepala sekolah untuk mengontrol bagaimana kinerja guru agar sesuai dengan standar dan tujuan lembaga pendidikan. Adapun kegiatan evaluasi dan monitoring lainnya dilakukan oleh komite sekolah sebagai bentuk keterlibatan antara wali murid dalam proses pelaksanaan program di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.